Pak. Oke. Ya, Pak Rahmat yang rekamnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kita telah diberikan kekuatan dan nikmat untuk bisa bertemu kembali tatap maya dalam rangka berbagi dan sharing demi kemajuan pendidikan khususnya di masa pandemi ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Harizal, Bapak Amar Nugraha selaku coach ya yang membimbing kita di lapangan untuk suksesnya pembatik level 4 di Provinsi Sumatera Barat. Ya. Kemudian Bapak Rahmat, Pak Robi juga sebagai instruktur yang membimbing teman-teman di lapangan berbagi macam informasi, dan yang sangat saya banggakan teman-teman hebat level 4 Provinsi Sumatera Barat ya. Baik, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi bagaimana berinovasi khususnya sesuai dengan topik ya, topik di level 4 ini bagaimana implementasi sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu menggunakan portal rumah belajar atau produk-produk Pusdatin lainnya. Mohon izin Pak Harizal, Pak Amar ada share screen ya. Bisa dilihat layarnya Pak Rahmat? Bisa Bu Sam, bisa. Oke, mantap, keren. Baik teman-teman, sebenarnya saya juga sebenarnya agak malu juga ya teman-teman. Sebenarnya kenapa ya saya lihat teman-teman semuanya lebih aktif dan kreatif semua ya, hebat semua dan semangat semua ya. Kalau saya sekarang mungkin karena lagi ada cadik pandai seperti dibilang Pak Amar tadi, kita sehari-hari sekarang memang membimbing teman-teman di lapangan bagaimana penggunaan portal cadik pandai ini bagi guru-guru karena sudah menjadi portal yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan sudah di launching oleh Bapak Gubernur kita. Jadi kita berbagi informasi. Mungkin yang saya contohkan di sini lebih banyak ke sebelumnya yang punya saya sebelumnya ada beberapa kreasi, tapi teman-teman nanti terapkan dengan menggunakan portal rumah belajar itu ya. Baik, ini sedikit tentang saya teman-teman ya. Mungkin yang belum kenal, jadi saya punya anak 5 ya Pak Amar ya, Pak Rizal, 5 orang nih dia. Banyak sekali mungkin yang punya anak terbanyak kali di sini ya. Kancangnya. Kemudian ya ini mungkin beberapa prestasi tapi masih tingkat Sumatera Barat ya teman-teman, mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain, tapi lebih banyak saya berkecimpungnya di media berbasis IT gitu. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang bagaimana berkreasi ya atau berinovasi mengimplementasikan portal rumah belajar, saya sedikit mungkin mengutip dari beberapa pendapat ahli tentang inovasi, yaitu suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Ya, itu mungkin yang tentang inovasi. Jadi kreasi kita ya, daya cipta ya. Kemudian yang kita kreasi kita itu berbeda dengan yang sebelumnya dan juga memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, khususnya sekarang di masa pandemi ini ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ke tugas yang diberikan, ini juga teleng ya Pak Rahmat ya tadi karena mengambil animasi yang di atas ya. Ada tugas teman-teman itu kan 3 ya, ada vlog, blog, dan tatap maya. Jadi dari ketiga tugas ini, ya, intinya adalah teman-teman berinovasi ya, inovasi pembelajaran ya. Jadi teman-teman harus inovasi pembelajaran, implementasinya dalam mata pelajaran yang diampu
dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, terutama portal rumah belajar. Nah, jadi ketika teman membuat vlog, ini vlog teman-teman itu adalah menjelaskan tentang inovasi pembelajaran teman-teman tadi, implementasi dalam mata pelajarannya. Blog juga seperti itu ketika menulis, ya, sesuai dengan inovasi yang telah dibuat dan diimplementasikan dalam mata pelajarannya, ya. Nah, kemudian ketika teman-teman berbagi tatap maya juga telah dikemas dalam bentuk sebuah tulisan yang menarik, kemudian teman-teman presentasikan di kelas virtual atau di kelas tatap muka. Jadi itu mungkin tentang inovasi yang teman-teman buat, kemudian bagaimana teman-teman mengemasnya dalam suatu tugas yang telah ditentukan di dalam level 4 ini, ya. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman berkreasi yang menghasilkan sebuah inovasi dan kemudian teman-teman implementasikan, ya, sesuai dengan mapelnya dengan memanfaatkan portal layanan Pusdatin. Oke, kemudian inovasi itu bisa dalam bentuk metode, strategi, model, dan media. Nah, jadi metode ini bisa Bapak Ibu implementasikan dalam rumah belajar. Begitu juga dengan strategi dan model, ya. Misalnya kalau model-model ini mungkin teman-teman bisa lihat di Sibatik, ya, kumpulan RPP pembelajaran, blended learning, dan sebagainya. Kemudian media, misalnya teman-teman membuat MPI, membuat SAC, membuat multimedia interaktif lainnya, bisa PPT juga, atau dengan menggabungkan dengan Kahoot, EduGim, dan sebagainya, atau dengan PET, animasi lainnya, kemudian teman-teman combine, tapi memasukkannya ke portal rumah belajar. Jadi rumahnya adalah portal rumah belajar atau memanfaatkan produk-produk Pusdatin lainnya. Nah, baik teman-teman, saya di sini ini saya lanjut ya, ini PPT kemarin juga tentang PKB, ya, PKB. Saya menjelaskan di sini karena di sini inovatif, ya, di PKB tentang naik pangkat kita juga ada namanya karya inovatif. Nah, saya menghubungkan juga ke sana, ya. Jadi ketika teman-teman juga berbuat sesuatu, membuat kreasi dan sebagainya, ini juga ada di PKB kita yang dinamakan juga dengan karya inovatif. Di sini saya membuatnya di PKB 4. Nah, ini contoh, ya. Contohnya kalau untuk yang sebelumnya yang saya buat teman-teman, ya, ini saya membuat slide-nya sebelumnya nih tahun 2018 kemarin, memang ada juga saya mengenai karya inovatif, tapi ini memang tidak dihubungkan dengan rumah belajar. Tapi teman-teman bisa analogikan nanti ke rumah belajar. Apa contohnya? Kalau menurut PKB, ya, salah satu inovasi itu teknologi tepat guna. Nah, di sini kan aplikasi komputer. Bisa juga ini kan saya membuat buku waktu itu namanya buku saya adalah gampangnya administrasi pembelajaran dengan Excel, dan alhamdulillah buku saya ini menjadi finalis nasional, ya, tahun 2018 juga. Waktu itu saya masih diangkat di duta beriringan, ya, di Kesarlindung. Tetapi aplikasi komputer seperti ini bisa teman-teman buat juga di Excel. Kalau sekarang mungkin bentuknya Google Sheet, ya, teman-teman, seperti ada TTS dan sebagainya, tetapi teman-teman combine-kan dengan rumah belajar, atau teman-teman masukkan dia ke rumah belajar, gitu, ya, dengan memasukkan tombolnya di rumah belajar sehingga nanti lari ke Google Sheet. Nah, gitu. Ini kan saya kan contohnya ini kan ke administrasi pembelajaran, saya membuat beberapa aplikasi, ya, aplikasi komputer, tapi ini kan secara manual. Sekarang kan online, bisa teman-teman teman-teman modifikasi ke Google Sheet sekarang, spreadsheet. Gitu. Jadi spreadsheet itu teman-teman bisa kita bikin TTS dan sebagainya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh mungkin bentuk inovasi, ya, atau inovasi yang telah saya buat. Oke, ini contoh ini lagi. Ini beberapa inovasi juga yang telah saya buat, ya. Ini saya membuat kartu fisika pada waktu itu, dan ini juga mendapat juara 2 di Provinsi Sumatera Barat, tetapi ini masih berupa offline. Dan kartu ini mungkin bisa juga teman-teman buat, ya, berupa medianya, tetapi bentuk online sekarang, tetapi teman-teman masukkan ke
rumah belajar salah satunya. Ini yang karya ya. Nanti teman-teman bisa mungkin menggunakan fitur-fitur yang ada ya. Ini contohnya inovasi ya, kreasi yang bisa mungkin teman-teman buat. Jadi mungkin bisa juga berupa animasi, juga permainan ya, berupa alat peraga, tapi sekarang tentu berbasis online ya, bentuknya bentuk software gitu. Ini kemudian ini lagi multimedia interaktif ya. Ini adalah media-media mungkin yang pernah saya buat dan saya lombakan ya. Saya seperti itu, setiap yang saya buat saya lombakan. Media saya yang gerak melingkar ini itu hanya berbentuk PowerPoint teman-teman, dan PowerPoint ini kalau sekarang hampir sama cara membuatnya dengan MPI ya, MPI dan SAC. Mungkin teman-teman sudah belajar ya MPI dan SAC. Jadi dimodif ke bentuk online, nanti teman-teman bisa masukkan tekan ke kelas maya. Nanti akan saya lihatkan contohnya yang punya Pak Rahmat, dan saya sendiri belum ada membuat ya Pak Rahmat yang duta rumah belajar dari Jawa Barat ya, yang sudah memasukkan MPI ke dalam kelas mayanya gitu. Jadi ini bentuk-bentuk inovasi mungkin yang pernah saya buat ya. Ini lagi, oke. Kemudian ini saya lanjutkan ya. Terus, oke. Ini dia. Kalau dulu setelah saya membuat karya tersebut, kita sosialisasikan ya, Salah satunya kemarin saya mendapat jatah di Isodel ya. Kalau tidak salah waktu itu hanya beberapa orang duta yang bisa maju di Isodel Bali karena karya tulisnya sesuai. Jadi karya kita yang telah kita implementasikan tadi, kalau teman-teman tentu diimplementasikannya di rumah belajar ya, menggunakan portal rumah belajar berupa karya inovatifnya, kemudian kita sosialisasikan hasil implementasi inovasi sesuai dengan mapel teman-teman tersebut di berbagai event. Ini kalau saya kan tetap muka. Jadi teman-teman bisa tadi berkolaborasi atau ada webinar-webinar yang ada, mungkin teman-teman bisa masuk ke sana ya. Minta, dan ini karya teman-teman kalau cocok dengan topik webinarnya mungkin bisa. Jadi teman-teman bisa juga, jangan hanya sesama duta rumah belajar, karena saya pikir sekarang banyak sekali webinar-webinar online yang dilaksanakan. Contohnya Pak Rahmat ya, kita kemarin dengan Pak Fasli Jalal ya Pak Rahmat. Ya, betul. Itu dia akan mencari guru-guru yang mempunyai karya inovasi yang untuk bisa dia tampilkan. Itu. Jadi setelah ini juga ada sesi 4 ya, bagaimana penggunaan LMS. Mungkin ini adalah salah satu event yang sangat baik sekali bagi teman-teman untuk menyampaikan, mensosialisasikan hasil karya inovasi teman-teman tersebut. Mungkin nanti bisa dihubungi panitia Ibu Citra di LPMP Sumatera Barat. Itu ya. Ini contohnya tadi bentuk saya ini kan online ya. Jadi kalau teman-teman nanti itu kan ke rumah belajar. Baik, saya akan berpindah slide karena slide saya agak terpisah ini Pak ya. Berpindah slide bentuk inovasi saya di rumah belajar. Oke, ini dia. Sudah nampak Pak Rahmat? Nampak Pak, Bu. Oke. Jadi kemarin ini trik sukses test from home. Saya ini tampilkan di waktu pertama kali MGDN ya, dengan Bapak Fasli Jalal yang mungkin teman-teman tahu ya, pelatihan kemarin. Di sini setelah saya membuat ya, mengimplementasikannya dalam pembelajaran penggunaan kelas maya ini, tetapi pada waktu ini saya buat kan 2018 kemarin ya. Belum pada saat ini yang diminta itu belum inovasi. Kenapa ya? Belum dituntut waktu itu bagaimana menggunakan kelas maya rumah belajar ini. Tetapi trik saya, inovasi yang saya lakukan adalah karena siswa itu belum tahu bagaimana rumah belajar, bagaimana mendaftar, bagaimana dan sebagainya. Jadi di sini adalah metode dan strategi yang saya ungkapkan gitu. Saya lihatkan ya. Jadi bagaimana kelas maya ini bisa saya gunakan ya. Apa-apa saja yang harus saya siapkan. Yang pertama itu kita harus fokus tujuan. Jadi
ketika seseorang di sekolah itu banyak godaan-godaan, bagaimana kita mencapai suatu hasil? Yang pertama kita harus fokus. Itu trik saya kemarin saya bagikan ya, fokus. Kemudian ini fokus. Setelah kita fokus, kita laksanakan, kemudian kita publikasikan hasil yang bisa kita buat tersebut. Dan hasil ini ya saya seminarkan juga di seminar TIK ke waktu terpilihnya di Duta Rumah Belajar, yang judulnya waktu itu saya robah menjadi Action Kelas Maya, langkah awal menuju pendidikan 4.0 di SMA 1 Tujuh Koto Sungai Sarik. Jadi teman-teman, dalam sosialisasi tersebut, dalam mengemas hasil karya dan implementasi, juga menggunakan judul yang menarik katanya. Jadi saya waktu itu saya gunakan bahasa saya Action Kelas Maya. Itu kan waktu 2018. Tapi kalau sekarang itu teman-teman sesuaikan ya, sesuaikan dengan tugas dalam penilaian level 4 ini, yaitu berupa inovasi. Mungkin banyak inovasi-inovasi yang bisa teman-teman lakukan, seperti video pembelajaran yang lebih menarik, ya, membuat MPI, kemudian bisa SAC, juga bisa mungkin menggunakan fitur yang ada, fitur EduGim, juga ada fitur apa lagi ya, fitur Labor Maya dengan membuat LKPD-nya, kemudian dengan menggunakan bagi yang mapel geografi ya, peta budaya, seperti yang telah dilakukan oleh Pak Jarwo yang mengubah menjadikan peta budaya itu berbentuk aplikasi. Itu inovasinya. Kemudian teman-teman implementasikan dalam pembelajaran, kemudian ditulis, dan itulah yang akan disosialisasikan. Mungkin lebih tepatnya dikatakan sebagai bentuk best practice. Jadi yang kita sosialisasikan adalah kerja kita tadi ya, hasil inovasi kita tadi di lapangan, dan itulah yang akan kita sosialisasikan. Oke, mungkin ini juga menurut saya sebuah karya ya, sebuah karya apa juga maksudnya, sebuah inovasi, dikatakan inovasi juga tidak ya, tetapi sebuah hasil kerja juga bagi kami ya. Kami walaupun agak terlambat ya Pak Rahmat ya, kami Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat mengusulkan ke Pusdatin untuk dibuatkan salah satu kelas maya khusus Provinsi Sumatera Barat. Ini kan termasuk juga suatu kreasi atau inovasi, tapi inovasinya berupa suatu yang baru, walaupun itu hanya berupa usulan gitu ya. Usulan kepada Pusdatin, yang mana kami juga, karena untuk kelas maya cerdik pandai ini tidak semua provinsi yang punya ya. Kami ini yang ketujuh provinsi yang ketujuh. Baik teman-teman, mungkin itu ya jabaran dari saya berupa bentuk analogi ya, analogi bagaimana bentuk dari inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Saya akan memperlihatkan bentuk kelas yang menggunakan inovasi yang dilakukan oleh Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Duta Rumah Belajar tahun 2015 dari Jawa Barat. Bisa dilihat Pak Rahmat? Bisa Bu Sam. Oke, seperti ini ya. Jadi Pak Rahmat ini dia memasukkan konten materi di di kelas maya itu berupa ikon-ikon ya. Jadi nggak seperti tulisan-tulisan. Ketika ikon ini diklik, dia akan lari ke materi yang dituju. Seperti ini. Ini ya. Jadi dibikinnya berupa ikon-ikon yang bisa mempercantik kelas maya dan lebih menarik bagi anak, dan juga lengkap dengan segala fasilitas materi yang telah digunakan. Ini salah satu contoh, kemudian ada lagi, bisa saya buka lagi ya. Bentar. Ini dia. Bisa dilihat Pak Rahmat apanya kelas mayanya? Bisa Bu Sam. Oke. Ini dia ya kelas maya dari Pak Rahmat. Ini adalah kelas terbuka ya, kelas terbuka yang telah dia buat.
Di sini ada ketika kita klik start ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah MPI. Jadi ini kan sebuah inovasi ya, inovasi dengan menggunakan portal rumah belajar. Jadi ini berupa MPI yang telah dia buat. Jadi semua materi yang ada di yang dipelajari di kelas ini bisa kita lihat menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah apa-apa saja konten-konten materi yang dipelajari dalam kelas ini. Nah, seperti itu. Lihat lagi ini, misalnya dia kuis. Jadi dia kuis di sini mengcombine dengan drive ya. Nah, dengan drive di sini, dikombinnya dengan drive karena mungkin kalau di supaya lebih menarik bagi anak ya, jadi menggunakan form drive. Ini kuis. Kita lihat lagi ada yang lain. Juga kuis ya. Juga kuis, ya oke. Ini salah satunya. Kemudian mungkin saya akan juga perlihatkan kelas saya ya, mungkin bisa juga dilihat oleh teman-teman. Yang kelas maya saya yang ada di Si Cerdik Pandai. Bisa dilihat Pak Rahmat? Bisa. Jelas. Yang kelas saya, yang kelas sudah pindah. Sudah pindah ke kelas besar. Oh, tunggu, ini bukan ini kelasnya ya. Bentar. Kelas 1 ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, jadi bisa juga kita mendesain kelas kita itu lebih menarik ya dengan adanya gambar ya, memasukkan jadwal pembelajaran. Kemudian ini saya mengcombine-nya dengan drive juga ya. Ketika ini diklik ya, ini kan silakan Anda unduh dan baca materi berikut ini untuk memahami apa itu arus listrik. Nah, ketika diklik oleh si anak ya, maka ini modul akan terbuka ya. Nah, ini modulnya. Ini kan kreasi kita juga ya. Kalau kita hanya menggunakan fasilitas yang ada saja di kelas maya, ini tidak bisa seperti ini ya. Ini kan ada di YouTube juga ini seperti ini ya. Ini adalah form penilaian sikap. Nah, di sini kan tidak ada penilaian sikap, tapi sementara kita dituntut untuk bisa menilai sikap. Nah, kita juga saya buat seperti ini ya. Penilaian sikap. Bisa juga kita gunakan. Ini kan kreasi inovasi kita juga. Ini juga sama seperti itu. Dan kalau berupa video yang kita masukkan saja kan hanya berupa ini ya, berupa namanya saja. Gitu. Demikian mungkin Pak Rahmat yang bisa saya bagi dengan teman-teman tentang bagaimana berinovasi. Mungkin saya lebih banyak ke contoh-contohnya yang masa lalu ya, masa lalu. Karena untuk yang sekarang saya lebih belum juga membuat MPI, belum selesai juga, SAC juga belum selesai karena harus berjibaku hampir tiap hari ya untuk turun ke lapangan aplikasi Si Cerdik Pandai ini. Kemudian seperti bilang Pak Ahmad tadi juga, teman-teman semuanya semangat dan tidak perlu ada yang merasa tertinggal, yang lain merasa berlebih, tidak ya. Jadi ajang ini kita jadikanlah ajang untuk kita bagaimana berbuat sebagaimana mestinya sebagai seorang pendidik. Sama seperti kita seorang pedagang ya teman-teman ya, ketika seorang pedagang bagaimana dia berusaha menghias tokonya dengan baik agar tokonya tersebut dikunjungi oleh pembeli. Mungkin begitu juga kita sebagai seorang guru, bagaimana kita terpanggil untuk selalu menambah kompetensi dan wawasan sehingga ketika dalam melakukan pembelajaran siswa kita merasa lebih tertarik. Itu saja. Jadi seperti dibilang bahwa duta rumah belajar adalah bonus. Jadi jadikan ini adalah suatu ibadah bagi kita dan bonus akan datang sendirinya. Walaupun tidak menjadi duta, akan datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya tetap semangat, tetap berbuat ya, saling berbagi. Seperti bilang Pak Ahmad tadi bahwa bahwa teman-teman itu tidak sendiri ya, kita bersama. Jadi kalau ada kendala, ada apa, bisa berbagi dengan kita atau dikonsultasikan.
Mungkin demikian saja Pak Rahmat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikit wawasan. Mungkin teman-teman lebih pintar dari saya, lebih hebat-hebat semua. Karena biasanya kalau sesuai yang pintar itu sedikit diberi guru, 2 bisa menjadi 10. Seperti itu. Demikian saja Pak Rahmat. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Mohon maaf ya kalau ada yang salah dalam penyampaian atau mungkin penyampaian yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Samsi hebat. Baik, Luar biasa. luar biasa Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Nur Samsi yang sudah memberikan arahan kepada kita bersama, motivasi dan inspirasi mungkin dalam mengembangkan Bapak Ibu untuk bisa berinovasi, kemudian juga bisa berbagi. Ya, jadi inovasi-inovasi yang Bapak Ibu kembangkan itulah yang akan dibagikan ya Ibu Syam ya. Tidak hanya sekedar mengenalkan rumah belajar, kalau sekedar mengenalkan udah cukup rasanya. Dan bagaimana kita Bapak Ibu bisa ya mengintegrasikan inovasi-inovasi pembelajaran Bapak Ibu itu dengan rumah belajar. Baik Bapak Ibu semuanya, aplaus untuk Ibu Nur Samsi yang telah memberikan kasih bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita diskusi. Silakan Bapak Ibu boleh mengetikkan pertanyaan dan juga boleh untuk langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau saran dan komentar mungkin kepada kita tutor, dan juga mungkin bisa berbagi pengalaman juga dari Bapak Ibu yang sudah bersosialisasi atau berbagi tentang inovasi-inovasi. Silakan Bapak Ibu, ditunggu pertanyaan komentarnya. Mungkin ada Pak Rudi, gimana Pak Rudi? Bu Nono, Ibu Elvi, Pak Beri, Bu Lilis, silakan. Pak Sensei, Ibu Rati, ada Bu Winner di sini, Bu Fitri, ya Pak Rizky Hermando, ya alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, dan juga Bu Dini dan lain sebagainya. Silakan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin ditanyakan tentang keterkaitan tugas juga mungkin, dan juga Bapak Ibu kita sampaikan, silakan diisi absen bagi yang belum. Kemudian alhamdulillah saya lihat di grup Bapak Ibu sudah menerima ya souvenir, apakah itu baju ataupun rompi dari Pusdatin Kemdikbud. Silakan Bapak Ibu pakai dalam segala kegiatan dan aktivitas, dan juga kami minta Bapak Ibu mohon dikasihkan ke kita PNG, Bapak Ibu berfoto dengan model yang terbaik menurut Bapak Ibu. Kemudian silakan dikasihkan atau dibagikan foto-foto yang sudah memakai rompi dan kaos rumah belajar, sahabat rumah belajar tersebut, dan juga sertakan juga PNG biar kita bisa olah-olah menjadi flyer ataupun apapun yang bisa kita gunakan untuk sosialisasi kita atau kegiatan kita di pembatik level 4 ini. Pak Rahmat, ada pertanyaan Pak Rahmat? Iya, silakan Sensei. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, Bapak Ibu SRB, Bapak Ibu mentor, dan Bapak-Bapak coaching, Pak Amar dan Pak Harizal yang ada di sini. Ini ada sedikit pertanyaan Pak terkait dengan sosialisasi. Di mana saya melihat daftar sekolah terutama sosialisasi untuk si Cadi Pandai ya Pak. Karena di Kota Solo saya lihat hanya 4 sekolah yang baru menjadi penyelenggara, sedangkan sekolah yang lain dari SD sampai dengan SLTP malah tidak ada gitu. Nah, bagaimana caranya mensosialisasi? Soalnya mereka belum menjadi penyelenggara untuk mendaftar sekolah penyelenggara untuk si Cadi Pandai, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Sensei. Baik, kita tampung satu pertanyaan lagi dulu atau langsung kita jawab. Kalau memang ada Bapak Ibu silakan, ada yang bertanya lagi. Kalau enggak kita jawab. Silakan. Lilis Pak. Kan Bu Lilis. Iya, terima kasih. Ada kedengaran Pak? Jelas Bu Lilis. Glowing Bu Lilis. Oke.
Tidak hanya gelap. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semua ya. Di sini ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu yang luar biasa hebat ya, terutama kepada Bu Nur Samsi mungkin ya. Jadi pertanyaannya itu, kalau misalkan kita sudah buat suatu inovasi, misalkan ini Lili sudah membuat inovasi berupa video, bukan video ya, media interaktif MPI misalkan ya Bu. Jadi itu kalau kita mau kaitkan dengan portal rumah belajar, berarti kita harus menguploadnya dulu ke sana atau bagaimana Bu alurnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan dari Sensei dan juga Bu Lilis yang mengenai si cerdik pandai, mungkin langsung dijawab oleh Bu Syam. Persoalan si cerdik pandai tadi. Pertanyaan dari Sensei, silahkan. Kemudian ada dari Bu Lilis tentang MPI-nya. Terima kasih. Izin Pak Harizal dan juga Pak Amar, saya coba menjawab dari pertanyaan dari Pak Syaukani ya, bagaimana mensosialisasikan si cerdik pandai, Pak ya. Mungkin begini ya Pak Syaukani ya, karena si cerdik pandai ini untuk SMA kenapa lebih banyak yang menggunakan ya, banyak yang mengundang kami juga Duta Rumah Belajar dalam implementasi, karena untuk yang SMA, SMK, dan SLB memang disuruh ya, atau direkomendasikan sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa aplikasi atau LMS yang digunakan untuk daring tahun pelajaran 2020-2021 ini atau masa new normal ini adalah aplikasi si Cerdik Pandai seperti itu. Dan untuk SD dan SMP lainnya karena tidak direkomendasikan juga oleh dinasnya, mungkin mereka menggunakan apa yang biasa kita gunakan. Nah, menurut hemat saya mungkin inilah waktunya yang sangat tepat bagi Bapak Syaukani ya. Jadi Bapak Syaukani itu mensosialisasikannya bukan berarti cara menggunakan cerdik pandai begini, bukan seperti itu, karena semua orang saya yakin sudah bisa itu ya. Karena kalau sudah bisa dia Google Classroom, sudah bisa dia misalnya Kuiper Emodo, itu kan bentuk tombolnya, bentuk apanya sama ya, karena semuanya wadah yang digunakan. Tetapi ketika Bapak Syaukani misalnya punya suatu inovasi dan telah menerapkannya dalam pembelajaran dan ternyata dengan inovasi tersebut dengan menggunakan portal Cerdik Pandai contohnya, itu motivasi siswa belajarnya meningkat atau bagaimana ya. Yang namanya inovasi tentu bagaimana artinya yang inovasi itu memecahkan permasalahan yang ada sebelumnya. Yang selama ini anak belajarnya kurang menarik, kurang tercapai tujuan dan sebagainya. Tapi dengan inovasi yang Bapak lakukan dengan menggunakan aplikasi Cerdik Pandai ini, ternyata siswa dapat belajar lebih efektif. Karena menurut penelitian kan hanya 30% ya siswa yang efektif belajarnya pada waktu sebelumnya ya, pada bulan Maret sampai Juni gitu. Nah, sekarang dengan adanya inovasi yang Bapak buat, misalnya berupa media interaktif atau kemudahan atau bagaimana yang Bapak buat di Cerdik Pandai, kemudian Bapak kemas dalam bentuk suatu best practice atau kemudian Bapak presentasikan, Bapak undanglah sekolah-sekolah itu. Nah, inilah ini Cerdik Pandai ya. Cerdik Pandai ini adalah portal yang sangat bagus sekali karena dengan ini bisa masuk ke media ini seperti ini. Bapak tayangkan ke mereka. Dengan itu mereka akan tertarik. Oh ya bagus sekali Cerdik Pandai. Ya. Jadi menurut saya ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali ya bagi Bapak untuk memperlihatkan kepada mereka bahwasanya portal rumah belajar khususnya kita di Sumatera Barat salah satunya Cerdik Pandai ini memberikan solusi dalam pembelajaran online saat ini. Tapi bukan yang dituntut itu bukan hanya memberitahu ya bahwa inilah kelas maya Cerdik Pandai, Bapak Ibu harus buat akun seperti ini. Tidak, tetapi dengan produk tadi Bapak tadi, dengan produk yang Bapak buat, dengan kreasi yang Bapak buat, kemudian Bapak kemas, Bapak implementasikan sesuai dengan materi Bapak, kemudian Bapak sampaikan hasilnya. Dengan cara seperti itu, secara otomatis mereka akan tertarik menggunakan Cerdik Pandai. Maka tidak diminta, dia akan minta itu. Bagaimana ya kami harus belajar ya, pasti dia meminta secara langsung. Nah, seperti itu ya menurut saya. Demikian Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Jadi tidak sekedar mensosialisasikan ya Bu Syam ya, tetapi bagaimana ya tidak Yang dimintakan mensosialisasikan. bagaimana inovasi pembelajaran
sesuai dengan mapel kita ya, menggunakan portal rumah belajar. Banyak fitur ya Bu Cam ya. Ada kelas maya, mengenal sumber fitur. belajar, ya. Bukan mengenalkan fitur saja, tetapi bagaimana mengintegrasikan fitur-fitur itu dengan model-model pembelajaran yang inovatif Yang ya. telah kita lakukan. Yang telah kita lakukan juga dapat ya. Bisa rupa best practice-nya ya. Ya baik, Sensei gimana Sensei? Oke, sip. Oke, sip. Oke, makasih. Jadi ada juga dari Bu Lilis tadi bertanya Pak Amar, untuk inovasi itu beliau sudah membuat MPI, apakah mesti diuploadkan dulu ke rumah belajarnya atau gimana? Mungkin Mas Amar bisa bantu. Ya, memang tidak ada kewajiban ya Bu Sam ya untuk apa itu video ataupun MPI karena sekarang kan masih diproses Pusdatin Kemdikbud setelah Bapak Ibu proses di-upload. Nah, nanti pun juga akan diupload sendiri oleh Pusdatin, dipilah dan pilih lagi oleh Pusdatin. Jadi Bapak Ibu ya bagaimana menggunakan ya minimal Bapak Ibu MPI Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu perkenalkan ini loh bentuk inovasi media pembelajarannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikannya dengan portal rumah belajar. Nah, itulah yang diminta ya Bu Syam. Mungkin juga bisa dibantu sebelum Pak Amar menjelaskan Bu Syam. Ya, oke. Terima kasih. Saya coba juga ya. Memang benar tadi Bu ya, ketika kita telah selesai membuat MPI-nya kan itu kan sebuah kreasi ya, karya. Kemudian karya tersebut kita implementasikan dengan menggunakan portal rumah belajar. Jadi Bapak Ibu upload di fitur rumah belajar gitu, MPI-nya. Jadi MPI-nya dibuat dulu, kemudian dimasukkan ke rumah belajar. Kan tadi kan kita perlihatkan ya contohnya dimasukkan ke kelas maya ya. Kelas maya rumah belajar. Jadi artinya itu kan berbeda dengan orang yang lain. Biasanya kita kan cuma upload modul saja ya, ambil upload modul. Tadi Ibu berbeda kan gitu. Ada MPI itu ada tombol-tombolnya, siswa lebih interaktif dia di sana. Kan suatu kreasi ya, suatu inovasi. Mungkin bisa Pak Amar mungkin yang lebih bisa menjelaskan juga menambah. Baik Bu, sedikit tambahan saja sih Bu Samsi dan Buya. Tadi Buya sudah sampaikan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu membuat karyanya, sebenarnya situ kan udah ada di level 3 ya. Iya. Buat karya itu di level 3. Nah, ini kita udah masuk ke level 4 di mana kita sudah berbagi. Berbaginya seperti apa tadi Bu Samsi sudah sampaikan. Yang sudah Bapak Ibu, inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu sudah implementasikan dalam sehari-hari sehingga bisa diberbagi kepada guru yang lain untuk mendapatkan insight atau inspirasi gitu dalam memakai rumah belajar. Nah, saya khawatir kalau yang tadi disampaikan Bu Lilis, kalau dibuat karyanya sudah dalam bentuk MPI lalu harus diupload ke rumah belajar, ini kan butuh waktu ya Bu ya. Iya. Butuh waktu sehingga nanti ketika ini fokus yang kewajibannya yang berbagi justru tidak terrealisasi gitu. Iya. Nah, jadi mungkin akan lebih baik inovasinya yang dua cara atau menurut saya sih dua cara ya. Kalau karyanya yang yang Bu Lili sudah buat dalam bentuk MPI diupload di rumah belajar, prosesnya tadi Bu Samsi sudah sampaikan, Pak Rahmat sudah sampaikan, itu ada verifikasi di tim internal. Kalau lolos, nanti baru akan di-upload. Nah, ini butuh waktu. Silakan diajukan. Nah, yang kedua adalah bagaimana, itu yang tadi Bu Samsi sudah kasih insight tuh. Ini karya saya, ini inovasi produk saya. Tapi, ini hanya sebagian bagaimana menstimulus guru lain untuk berkarya membuat sesuatu. Menginspirasi buat sesuatu, bagaimana mengemas, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Salah satunya kan MPI. Tapi itu hanya sebagai menstimulus gitu. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa membuat. Karena yang menyampaikan adalah sesamanya, sama guru. Kalau saya yang menyampaikan mungkin pesannya kurang bisa diterima karena saya adalah profesi saya bukan guru utamanya. Tapi kalau Bu Lilis yang menyampaikan,
kepada Pak Rahmat atau Bu Samsi yang menyampaikan ke Pak Rahmat kepada Bu Lilis, itu ada ikatan emosi. Kalau dalam analisis media, dalam proses media ini adalah peer to peer emotion gitu. Jadi kalau sesamanya kita memiliki keakraban, kesamaan hati, kesamaan ini. Nah, inilah level 4 berbagi yang menjadi titik ukur penilaian Bapak Ibu. Dari komponen indikatornya sebenarnya Bapak Ibu itu adalah tidak lepas dari yang bagaimana peer to peer ini berbagi dari sesama gurunya. Nah, jadi jawaban saya kepada Bu Lilis dalam situasi yang tadi adalah jangan melupakan yang utama gitu. Jangan sampai meninggalkan yang utama. Di level berempat ini adalah berbagi dari yang sudah Bapak Ibu sahabat rumah belajar implementasikan. Nah, yang sudah diimplementasikan ini yang kita bagi. Ini yang kita sebarkan melalui tatap maya, tatap muka, lalu dikemas dalam tulisan blog dan dibuat dalam bentuk vlog. Gitu sih tambahannya, Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Amar atas penjelasan yang telah diberikan kepada kita bersama. Kalau di kolom chat Bapak Ibu nampaknya juga belum ada pertanyaan, tapi Bu Novi Melinda, silakan Bu Novi Melinda. Izin bertanya tadi. Ya, silakan Bu Novi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi Hidupkan kameranya Bu Novi. apa Pak, kameranya nggak bisa ini Pak, Sip, nggak lanjut. jelas. Oke, lanjut. Maaf ya Pak ya. Iya, soalnya nggak mendukung kamera webcam laptopnya Pak. Oke, sip. Oke, jadi kemarin Novi sempat ini Pak, mau mendaftarkan akun untuk sekolah Pak sebagai penyelenggara. Tapi waktu saya coba mencari dulu nama sekolah, ternyata ada. Tapi setelah Novi konfirmasi ke sekolah itu tidak ada yang membuatkan akun sekolah Pak. Apakah Novi bisa membuatnya lagi, satu lagi, dan meminta hapus akun yang sudah ada gitu Pak. Ini Lalu yang kedua, akun Cicedek Pandai ini Bu Novi atau akun apa? akun penyelenggara sekolah ya di Sejadi Pandai Pak. Iya, oke, sip. Oke. Terus yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan Bu Lilis tadi, sebenarnya apakah ada kriteria khusus atau syarat untuk menguploadkan media atau video pembelajaran kita ke sumber belajar, Pak? Dan butuh waktu berapa lama untuk dapat dikonfirmasi apakah video pembelajaran kita itu dapat diterima atau tidak, Bu, Pak? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Novi. Pertama masalah Cicedek Pandai, ya insya Allah. Jadi Bapak Ibu, khusus tentang Cicedek Pandai, kalau ada pun kendala, reset password penyelenggara lah Nur Samsia, atau lupa ID usernya sekolah penyelenggaranya, bisa dikontak kita bertiga, Duta Rumah Belajar, karena kita yang pegang adminnya Cicedek Pandai Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi SMA atau yang Bapak Ibu mungkin seperti kasus Bu Novi, rasanya sudah dibikin, tapi entah siapa yang bikin, apakah bisa dihapus, bisa dihapus. Silakan saja japri kita nanti, nama sekolahnya, nanti kita hapuskan, dan kemudian atau kita kasih lagi ID usernya dan passwordnya ya Bu Sam ya. Oke, siapa? Oke, kemudian juga pertanyaan kedua dari Bu Novi. Ya, ini Mas Amar lagi kayaknya nih tentang ngeplotnya ke sumber belajar. Memang sumber belajar di portal Rumah Belajar ada beberapa, ada audio, ada video, ada MPI, dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu guru berkontribusi untuk mengisinya. Tapi apa kriterianya dan bagaimana teknisnya? Mungkin Mas Amar mungkin bisa lebih menjelaskan ke kita bersama. Baik, begini Bapak Ibu, kalau teknis ya kita pengiriman konten video pembelajaran ya. Satu yang pasti itu memenuhi unsur pembelajarannya. Kedua adalah kebenaran materi. Kebenaran materi ini sebenarnya 90%
itu sudah selesai. Kalau yang buat Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak Ibu adalah ahli di bidangnya, profesinya guru. Nah, saya yang di luar guru nggak mungkin pasti mengatakan secara materi itu keliru. Udah pasti kebenarannya ada di mutlak di tangan Bapak Ibu guru. Nah, biasanya 10% ini kita melibatkan pihak pengkaji ya. Biasanya di pihak di perguruan tinggi. Nah, berikutnya adalah komponen teknis. Teknis audiovisual itu saya rasa sudah tertuliskan di Pembatik 3 kalau level 3 kalau nggak salah. Itu sudah ada kriteria teknisnya ya Bapak Ibu. Iya. Itu tidak, kalau sudah terpenuhi teknis itu sebenarnya sudah tidak masalah. Nah, yang terakhir adalah kami melakukan proses itu di QC. Jadi kami harus meng-QC, mengecek dari yang namanya aspek materi dan teknis ini. Nah, ini antriannya masih agak panjang. Ini antriannya masih agak panjang, masih banyak gitu ya. Lalu juga ada konten video juga yang dari TV edukasi yang mau masuk ke rumah belajarnya sudah mau diupload, ini masih panjang. Nah, kalau makanya tadi saya di pertanyaan Bu Lilis tadi sebenarnya agak di saat ini mungkin kita akan lebih fokus bagaimana menyelesaikan terlebih dahulu, menyelesaikan yang berbagi. Vlognya, bagaimana caranya? Kriteria teknisnya standar seperti yang sudah ada di Pembatik level 3. Gunakan teknis standar teknisnya yang sudah tertera di sebelumnya. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu sudah memenuhi standar teknis awal. Jadi gunakan yang sebelumnya. Jadi bukan lagi, misalnya level 4 ada teknis baru. Oh enggak, kita udah samakan dengan yang di berikut yang sebelumnya, sehingga ini keberlanjutannya. Gitu sih Bu ya. Ya, terima kasih Mas Amar. Jadi memang betul Bapak Ibu, secara teknis konten video seperti yang disampaikan Mas Amar ya sama dengan kriteria Mas Amar ya, syarat video-video yang telah Bapak Ibu buat sebagai tugas di level 3 kemarin. Nah, kemudian memang seperti yang disampaikan Mas Amar tadi, ada tim pengkajinya yang akan mengkaji dulu video-video Bapak Ibu, ya setelah itu baru di-upload. Ya, baik Bapak Ibu, yang PAI ada Bapak Ibu, yang pendidikan agama Islam di sini, di level 3, 4 ini. Ya, soalnya mapel kita tidak merekap kemarin ya Bu Syab ya. Mapel kita tidak tanyakan. Ada Bapak Ibu yang mapel PAI? Ya, tidak ada ya. Jadi mapel PAI juga nanti kita juga diamanahkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Oh ya, untuk bisa mengkaji konten-konten Bapak Ibu tersebut. Ya khusus yang di pendidikan agama Islamnya gitu. Jadi baik Bapak Ibu, ya Pak. Ada kan saya kemarin ngelihat di CV ada sahabat rumah belajar yang dari sekolah luar biasa. Iya. Ada ya? Ada nggak hadir? Ada. Pak Rizky Pak Revando. Ada Rizky Pak Hernando. Rizky Hernando. Ya, ada Pak Rizky tadi nampak masuk tadi. Ya. Ada Pak Rizky. Ini boleh. Iya. Boleh saya tambahkan nggak sedikit nih Pak? Silahkan, untuk Pak Mas. Rizky. Ya, silahkan Mas. Jadi gini Bapak Ibu, salah satu yang menarik ini adalah peluang besar, sebenarnya ini peluang besar. Di rumah belajar itu konten tentang pembelajaran untuk di sekolah luar biasa itu kan minim ya. Iya. Pada saat Sapa DRB di awal kita mulai Pusdatin selenggarakan di bulan Maret, April, Mei di Sapa DRB itu, kami membuat khusus untuk layanan guru sekolah luar biasa, itu animonya sangat-sangat baik. Nah, ini peluang besar, saya sangat merasa bersyukur sekali bahwa di Sumbar ada sahabat rumah belajar yang dari sekolah luar biasa. Nah, ini keunikannya dan peluangnya dan inovasinya ini Pak Rizky sangat-sangat dinantikan ya Pak. Kita menunggu, ini peluang besar banget yang bisa Pak Rizky berikan ya, bisa berikan kepada rumah belajar, dan ini dinantikan banget.
tanpa maksud kepada jenjang yang lain ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tapi kalau di jenjang yang lain sudah ada nih ya, sudah ada yang pilotnya Bu Samsi tahu, Pak Rahmat tahu, Pak Robi tahu. Tapi untuk SLB itu dikit banget. Nah, jadi ini peluangnya besar banget. Kita sangat bersyukur sekali ada Pak Rizky Hernando di Sumatera Barat yang bisa mungkin memberikan inovasinya yang terbaik dari Sumatera Barat untuk pendidikan sekolah luar biasa apa. Ini kita sangat-sangat menantikan. Kalau Bapak Ibu menemui kendala, makanya tadi kita sama-sama satu keluarga besar, kita Bapak Ibu nggak sendirian, kita sharing. Sharing aja. Nah, makanya yuk berbagi aja. Inovasinya apa nih? Gitu, Pak Buya, saya tambahin. Pak Samsi. Pak Buya. Buya aja harusnya ya. Oke. Ya, silakan. Ya, tadi ini sudah disampaikan oleh Mas Amar gitu. Oke. Tentang sedikitnya konten tentang untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Iya, Pak. Tentang sekolah biasa. Itu memang kita akui gitu. Juga terbuka sebenarnya peluang bagi teman-teman guru atau Bapak Ibu semua tentang menciptakan model-model inovasi untuk model-model pembelajaran sekolah inklusi. Kalau nggak salah Sumatera Barat itu dulu sudah menjadi provinsi inklusi gitu. Oke. Jadi bagaimana cara melayani misalnya ada anak inovasi, bagaimana cara melayani anak ABK atau katakanlah spesifiknya anak tunarungu atau anak tunanetra atau anak autis, manakala mereka ada di sekolah normal biasa. Kan itu yang kita sebut sekolah inklusi. Iya, Pak. Jadi, sekolah inklusi itu kan sekolah yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus ada di sekolah reguler biasa. Nah, ini bagaimana cara guru membelajarkannya. Sebenarnya sudah ada berbagai kajian-kajian teori tentang ini. Tinggal mengadopsinya ke dalam bentuk teknologinya sebenarnya. Nah, itu dibentukkan dalam bentuk video, dalam bentuk vlog. Kalau ke blog juga bisa gitu, sangat terbuka besar di sini. Tapi saya berharap ini yang vlog gitu ya. Kenapa vlog? Karena ini bisa menjadi model bagi guru-guru reguler lainnya. Karena hampir rata-rata kan teman-teman guru waktu belajar di perguruan tinggi, di IKIP atau FKIP, itu tidak mendapatkan bekal yang cukup tentang pembelajaran inklusi ini. Sehingga memang ini menjadi penting nih untuk apa? Untuk bagaimana model-model ini bisa kita wujudkan. Siapa saja apanya, misalnya model pembelajaran IPA, matematik, bahasa, bagaimana cara guru membelajarkan siswa sehingga siswa tersebut termotivasi untuk belajar dan bisa sukses di sekolah reguler. Ini sangat dibutuhkan karena kita tahu pembelajaran sekolah SLB itu hanya ada di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Dia tidak ada sampai ke mikro, sampai ke sekolah ke kecamatan dan segala macam. Dan juga rendahnya kompetensi guru tentang inklusi ini. Literatur tentang ini sudah cukup banyak ya. Bisa juga mencari, saya pernah juga menulis buku tentang pendidikan inklusi, yaitu model pembelajaran menjangkau yang tak terjangkau gitu. Itu ada di Gramedia buku saya. Itu bisa juga dijadikan rujukan gitu. Dan dari situ lahirkan model gitu dalam bentuk video sehingga siapapun gurunya meskipun dia tidak pernah belajar di perguruan tinggi tapi dia bisa memberikan layanan kepada anak ABK manakala anak ini ada di sekolah reguler. Baik tunanetra, tunarungu, difabel maupun autis. Itu kan punya spesifik tersendiri. Jadi sebenarnya kita kaya dengan konsep dan ide, tinggal lagi bagaimana menuangkannya. Nah, ini peluang bagi teman-teman guru. Itu Pak, tambahan setelah disampaikan Mas Amar tadi saya menjadi tergelitik untuk menyampaikannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Rizal. Ya, di sini ada Pak Rizky Hernando, satu-satunya guru SLB. Mudah-mudahan Pak Rizky ada di sini, nampak saya lihat ada, bisa say hello, saya salam Pak Rizky. Ya, halo Pak. Ya, Dengar, silakan. Pak? Ya, silakan. Komentarnya. Ya, Pak.
Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak, Pak Amar, Pak Rizal, pengarahannya. Saya dari SLB 1 Solo, kota kecil, SLB negeri di kota ini satu-satunya. Kalau untuk masalah anak berkebutuhan khusus, itu penerapannya ke rumah belajar emang ada tantangan. Apalagi kebanyakan untuk siswa saya, kebanyakan tunagrahita. 95% siswa saya tunagrahita. Tunagrahita adalah siswa yang lambat belajar gitu, Pak. Ya kan? Nah, saya di sini juga sudah pernah melakukan asesmen atau ke SD gitu, Pak, untuk bekerja sama di kota ini untuk menjaring jika ada siswanya yang keterlambatan belajar sehingga diusulkan untuk lanjut ke sekolah luar biasa. Nah, itu untuk inovasi dalam pembelajaran untuk diterapkan ke rumah belajar ini yang saya sedikit bingung, Pak. Ada kendala gitu, Pak. Mohon saran atau tipsnya dari Bapak jika ada terobosan yang bisa saya lakukan gitu. Pak Rizky boleh nanya gak, di level 3 Pak Rizky bikin karya apa Pak? Saya bikin MPI, Pak, multimedia pembelajaran interaktif dengan articulate storyline. Itu saya itu terima kasih sekali, pembelajaran yang luar biasa. Saya baru pertama kali juga belajar MPI. Ternyata itu bisa seperti kayak aplikasi Android jadinya kan, Pak. Nah, gitu. Nah, bisa juga kayak gini Pak, ini usulan aja sih Pak. Ada nggak konten yang di rumah belajar yang bisa disinergikan dengan salah satu subtopik atau materi yang Bapak ajarkan di kelas untuk kebutuhan apa namanya yang tadi apa ya, proses terlambat. Apakah misalnya, saya nggak tahu sih Pak secara teknis, saya kebayang saya kalau misalnya adakah di konten rumah belajar yang Bapak temukan, misalnya sederhana mengenal warna saja misalnya ya, mengenal warna. Nah, konten itu Bapak gunakan dalam proses belajar. Nah, itu bisa diukur tuh dengan yang sebelum melihat, dengan memanfaatkan. Yang mana kalau itu terjadi ada proses percepatan yang tadi disampaikan Bu Samsi, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu inovasi misalnya. Ini yang sederhana aja ya Pak ya. Ini dari aspek yang materi. Kalau yang dari aspek fitur lainnya, monggo Bapak bisa menyesuaikan. Ya, terima kasih Pak Amar. Memang saya lihat di konten pada pada sumber belajar jenjang SLB memang sedikit materinya, makanya saya sedikit bingung juga kan Pak. Saya juga pernah mengupload pada level 2 kalau misalnya level upload konten video materi saya di rumah belajar, tapi memang seperti kayak Ibu Novi yang belum di-approve mungkin karena verifikasinya tidak memenuhi kriteria. Mungkin nanti bisa disinergikan yang lain tuh Pak. Bisa jadi kalau tadi dari aspek substansi materi ya, substansi materi misalnya Bapak belum temukan di materi SLB, bisa juga di materi jenjang yang lain. Silakan saja kalau misalnya ini materinya ada yang nyambung sedikit gitu ya tentang satu pembahasan SD, itu ada di SD atau di jenjang yang lain, itu boleh Pak dimanfaatin. Jadi tidak hanya terbatas konten yang tersedia yang di jenjang SLB saja. Ya, siap Pak. Salah satu sih Pak, salah satu pendekatan kalau mau mendekat dari pemanfaatan melalui konten ya Pak, materi ya Pak. Ya, sedikit dari saya gitu. Ya, ini silakan. Saya tadi melihat karya-karya Ibu Nur Samsi luar biasa hebat ya. Barangkali ini usul aja ya dari saya untuk di Si Cadik Pandai. Karya Ibu itu barangkali bisa dikembangkan untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus gitu Bu. Tinggal lagi Bapak Ibu barangkali mempelajari aja sedikit tentang karakteristik daripada
anak ABK ini, apakah itu anak tunanetra, anak tunarungu, atau anak tunagrahita, atau bahkan autis. Jadi yang apa tadi karya-karya Ibu itu sedikit menyesuaikan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, itu sudah menjadi karya luar biasa nanti itu, Bu. Bahkan itu bisa mendunia loh gitu. Belum ada yang model-model. Salam. Sebentar ya Pak, izin ya Pak. Sarankan ya, kepada Ibu Nur Samsi atau kepada ibu-ibu lain juga boleh gitu. Itu dari saya tadi. Terima kasih Ibu Nur Samsi. Tinggal Ibu memahami aja karakteristik daripada anak ABK. Apakah itu anak-anaknya tunarungu, tunagrahita, autis, menyesuaikan dengan alat peraga yang Bapak Ibu cipta, yang Ibu Nur Samsi ciptakan tadi itu. Wah, itu pengembangannya akan luar biasa nanti. Di Indonesia belum banyak, Bu. Silakanlah gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya untuk menyiapkan media-media pembelajaran buat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Baik, satu pertanyaan lagi saya bacakan Bapak Ibu karena hari sudah lewat 6 menit dari jam 3 dengan rencana kita sampai jam 3 cuman. Satu pertanyaan dari Bu Fitri Gusti Ayu. Untuk rumah belajar menggunakan MPI untuk mapel desain grafis jenjang SMA. Bisa, Pak. Nah, insya Allah bisa. Jadi Bapak Ibu, mungkin beberapa pertanyaan sudah kita bacakan dan sudah kita dengarkan juga jawaban dari beberapa tutor kita tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Statement terakhir silakan Pak Amar, Pak Arizal, Bu Syam untuk peserta kita sebagai penutup di kegiatan kita kali ini. Silakan Pak Arizal dulu atau Mas Amar dulu, silakan pesan terakhirnya untuk hari ini. Saya terakhir yang itu tanya tadi Pak, pengembangan dari karyanya Ibu Nur Samsi, atau juga bisa teman-teman lain yang akan berkarya baru nanti isilah konten-konten tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Bisa diduplikasi, bisa disesuaikan sebenarnya. Tinggal menduplikasi ya, lihat tentang bagaimana duplikasi kurikulumnya, tinggal hanya sedikit saja modifikasi dan dia berubah menjadi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka, Pak. Agar mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang terkebelakang ya. Nah, mungkin itu kalau jadi pahala entah tidak tahu saya, luar biasa pahalanya. Itu menyelamatkan mereka sebenarnya. Ya, betul. Agar mereka juga sama dengan anak-anak lain hak pendidikannya. Ya. Itu aja Pak dari saya, makasih. Terima kasih banyak Pak Rizal. Mas Amar, sebagai penutup Mas Amar silakan. Ya, makasih Bapak Ibu. Waktu terus berjalan. Kita saat ini sudah akan mulai gelombang 4 gitu. Gelombang 6 sebentar lagi tiba. Menurut saya adalah pada saat nanti gelombang 6 itu tiba, coaching itu tiba, itu adalah momen kita Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi kita sudah melihat karya dari Bapak Ibu semua. Maka itu kalau ada kesulitan, ayo bersama-sama kita cari solusi bersama. Yang penting nanti pada saat gelombang 6 tiba, pada saat pelaksanaannya yang tinggal menghitung hari gitu ya. Tinggal menghitung hari, Bapak Ibu sudah bisa mempresentasikan semuanya. Jadi dari masing-masing nanti kita akan mendengar karya dan presentasi Bapak Ibu, sehingga di sisa waktu coaching nanti tinggal kita melakukan revisi ataupun perbaikan. Kolaborasi sangat terbuka Bapak Ibu, teknologi dengan dengan yang disajikan ada, ini sangat terbuka variannya. Betul kata Buya tadi, apakah MPI bisa SMK grafis? Bapak Ibu jangan lupa MPI, video, audio, animasi itu hanya adalah tools, adalah hanya medianya. Medianya yang untuk menyampaikan pesannya. Pesannya apa? Yaitu konten pembelajarannya. Dan rumah belajar bisa mensupport semua jenis media itu.
Jadi tidak ada hambatan dan tidak halangan lagi Bapak Ibu untuk bisa berkarya. Dan jangan lupa fokus kita adalah berbagi. Berbagi dari inovasi yang sudah diimplementasikan oleh Bapak Ibu di sekolah. Yuk kita mulai, yuk apa yang bisa kami bantu untuk menjalankan membantu Bapak Ibu dalam berbagi. Itu sih Bu ya. Ya, terima kasih Mas Amar. Ya baik, Bu Nur Syamsi, silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja ya. Yang pertama tentu teman-teman fokus ya, fokus dengan apa yang mau diperbuat ya, karena waktu juga semakin dekat. Kemudian lagi adalah kita bisa menjadi yang lebih baik dari yang lain, tentu dengan cara melihat karya orang lain juga. Nah, jadi teman-teman juga perhatikan juga karya-karya orang lain. Nah, maka dari karya-karya itulah akan juga melahirkan ide-ide baru yang bisa membuka cakrawala teman-teman nantinya untuk strategi berbagi. Demikian saja Pak Rahmat, dan slogan saya tetap seperti biasa ya, bisa karena terbiasa. Ya, terima kasih. Cukup luar biasa sekali Bapak Ibu tutor kita. Baik Bapak Ibu, sudah kita dengarkan paparan dari tutor kita Bapak Ibu. Yang tinggal lagi Bapak Ibu, tinggal action, terus berkreasi, terus berinovasi untuk pendidikan kita yang lebih baik. Kita tunggu inovasi-inovasi Bapak Ibu dan silakan bagikan untuk teman-teman kita di luar sana. Karena Rasul saja sudah menyampaikan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat, dan sampaikan walaupun hanya sedikit inovasi Bapak Ibu. Baik, sekian Bapak Ibu, burung irian, burung cendrawasih. Cukup demikian, terima kasih kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi silakan hidupkan kameranya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu dan juga Bapak Ibu bisa men-screenshotnya sendiri. Bu Rahmadani, Pak Beri, Pak Reski, semuanya, Bu Gus Fitri Ayu, Pak Zamdi, silakan dihidupkan kamera semuanya Bapak Ibu. Pak Beri Divanda, Bu Fitri Ayu, Pak Zamdi. 1, 2, 3. 1, 2, iya silakan Pak Resmen, Pak Zamdi, Pak Beri masih, Pak Zamdi, Pak Beri. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau lelah minum tetalua untuk suplemen kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.